Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Anas Rubin Isni Maulidina dari SMA Negeri 1 Blora. Sebagai tim pro atau tim pemerintah dalam MOSIS sebagai gerakan feminis, Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Dewan juri yang terhormat, di sini saya mengambil batasan bahwa menjadi egois dalam urusan rumah tangga dan juga keputusan di dalam pernikahan pada abad ke-21. Hal ini didorong melalui pengertian dari gerakan feminis terlebih dahulu, yakni gerakan yang muncul dari keinginan untuk menghapus ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan juga memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini atau gerakan ini muncul pada akhir abad ke-19 hingga sekarang, menunjukkan bahwa sedari dulu perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi atau perilaku yang merugikan perempuan. Tentunya hal tersebut akan merugikan perempuan dan juga akan terus mengikis adanya hak-hak perempuan apabila tidak ada gerakan feminis ini. Kemudian tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Rahma El Janisija adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan adanya hak-hak perempuan. Seperti contohnya R.A. Kartini, seperti melalui tulisannya dan juga melalui pemikiran visioner tentang emansipasi dan dirinya yang mendirikan adanya sekolah perempuan. Hal yang saya garis bawahi di sini adalah ketika R.A. Kartini diminta untuk menikah dan dia menolak adanya jalan jongkok dan berlutut kepada suaminya, yang hal ini adalah sesuatu hal yang lumrah dan merupakan tradisi pada zaman dulu, dikarenakan zaman dulu belum ada hal ataupun belum ada yang menyuarakan tentang adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ini. Kemudian hal inilah yang mendorong saya untuk membuat batasan menjadi egois dalam urusan rumah tangga dan keputusan di dalam pernikahan pada abad ke-21. Seperti contohnya di Bali, perempuan yang dituntut menjadi triple roles atau seperti domestik, produktif, dan juga sosial adat. Hal ini adalah patriarki yang sudah menjadi tradisi, di mana perempuan didorong ataupun dipaksa untuk menjalankan 3 kewajiban secara bersamaan, seperti domestik, mengurusi urusan rumah tangga, memasak, mencuci, dan lainnya. Produktif seperti mencari uang, dan juga sosial adat, perempuan lagi yang diminta untuk mempersiapkan adanya persiapan untuk beribadah. Seperti hal yang saya kutip di Perempuan Trade, salah satu perempuan Bali mengatakan bahwa nah kanggim dumun sampun pajalam hidup. Seperti artinya yakni terima saja, sudah menjadi jalan takdir. Membuktikan bahwa perempuan di sana ataupun di seluruh Indonesia mengalami pembatasan adanya keputusan baik dalam pernikahan ataupun dalam kehidupannya bermasyarakat. Seperti yang saya kutip di data tahunan atau Catahu yang dicatat oleh Komnas Perempuan tahun 2020, KDRT dengan total 11.105 kasus, 6.555 kasus atau sekitar 59% itu terjadi terhadap istri. Hal ini semakin mendorong saya bahwa perempuan itu layak dan juga perempuan itu seharusnya menjadi egois dalam urusan rumah tangga. Karena pernikahan sendiri adalah hubungan yang dijalani oleh 2 orang, hubungan yang membuka ruang 2 arah dan juga bukan tempat perempuan untuk mengabdi. Berkaca dengan kasus yang ada, perempuan memang sudah seharusnya egois karena baik dari anak, remaja, dewasa sudah menjadi korbannya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya membawa 3 argumen, yakni yang pertama, egois adalah perlawanan atas hilangnya kendali hidup dari perempuan. Karena hal kecil seperti makan ataupun melepas karir sudah menjadi bukti bahwa perempuan seringkali hilang kendali hidupnya saat dia memasuki dunia pernikahan. Makan harus menunggu suaminya terlebih dahulu, harus menyelesaikan urusannya dengan anak-anak terlebih dahulu, di mana dia seringkali mendahulukan suaminya ketimbang dirinya sendiri. Padahal dia di situ juga layak untuk memilih makanan yang dia sukai, makan sebelum suaminya ataupun mengutamakan dirinya sendiri. Dan juga seringkali kita tahu bahwa saat menikah perempuan akan melepas karirnya dan juga kemudian menanggung beban domestik yang ada di rumah. Padahal seharusnya lelaki sendiri bisa membantu akan adanya beban domestik ini. Membantu beban domestik tidak akan menghilangkan maskulinitas seorang lelaki, di mana seringkali para lelaki beranggapan bahwa apabila ia membantu beban domestik seorang wanita, maka maskulinitas dalam dirinya itu akan hilang. Dia tidak layak untuk membantu beban domestik karena dia itu seorang lelaki. Kemudian argumen saya yang kedua adalah
seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ruang dua arah dan juga bukan tempat untuk mengabdi. Perempuan layak dan juga bisa untuk mengatakan tidak apabila suaminya menginginkan dia untuk melayaninya, karena perempuanlah yang sebenarnya memiliki dirinya sendiri, memiliki tubuhnya sendiri, seperti hal-hal yang juga berkaitan, yakni kapan memiliki anak, berapa anak yang dimiliki. Hal ini merupakan keputusan yang sudah seharusnya menjadi keegoisan perempuan, karena dirinya sendiri dia menggunakan tubuhnya dalam keputusan-keputusan ini. Dan juga keputusan lain seperti keputusan keuangan, dalam hal ini perempuan juga berhak dan juga layak untuk egois dalam menentukannya. Karena keegoisan dalam rumah tangga ini menurut saya dapat mendorong adanya kesetaraan. Dan untuk argumen saya yang ketiga adalah relasi yang sehat. Apabila seorang perempuan memang berani untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan dalam hubungannya di rumah tangga, ini akan membuka adanya ruang komunikasi yang lebih jujur dan juga terbuka, karena pasangannya akan lebih tahu apa yang ia rasakan dan juga akan lebih membuka adanya saling paham antara satu dengan yang lainnya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, pernikahan adalah ruang dua arah, dan juga hal ini bukan untuk menjatuhkan pasangan, tetapi pernikahan yang seumur hidup akan terlalu lama untuk menerus mengikis diri sendiri dengan sikap submisif ataupun kepatuhan buta. Sekian yang dapat saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi saya ulangi bahwa saya mendukung adanya gerakan feminis dan perempuan untuk menjadi egois, terutama di bidang ataupun di dalam lingkungan keluarga, dikarenakan perempuan juga memiliki hak untuk dirinya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.